Kalau aku biasanya aku selalu bilang aku dari Bali, nggak tahu ini alamatnya di mana ya. Dia langsung tahu. Aku jual aja nama Bali, yang penting kan demi kebaikan. Betul, betul. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Kalau sekarang ini Wi, di hotel kan kita dipotong gaji Wi. Kamu potong 30%, kamu dapat unpaid leave 7 hari. Istilahnya enggak terlalu sesibuk yang dulu lah. Tapi dari sana ada temennya ini minta bantuan. Jadi di sela-sela aku libur, aku ambil side job. Kemudian ini ada ini. Enggak ditawar, enggak diambil eman, diambil terlalu banyak. Semeru-meru di COVID. Iya, jadi lainnya Tuhan itu udah mengatur. Di segala kesusahan yang datang pasti ada sesuatu yang menyenangkan, gitu loh. Betul. Nggak bisa juga senang terus ya, Pi ya. Namanya juga hidup pasti ada gelombang naik turun lah ya. Ya, benar. Namanya hidup pasti. Kita kalau tidak merasakan sakit, tidak tahu rasanya bahagia juga kan gitu. Rasanya senang tidak tahu kalau udah. Pi, waktu di Roma Italia itu Pi, begitu Rofi misalnya nyebut kata Indonesia, banyak nggak sih orang di Italia yang kenal nama Indonesia atau malah bingung Indonesia tuh di mana atau nggak tahu Indonesia? Yang aku alami, ini yang aku alami. Iya. Itu ditanya, kamu dari mana? Dia kan pasti ya istilahnya kalau jalan-jalan. Aku di sana kan senang jalan sendiri, Wi. Jadi aku aku bawa satu tas kecil, keliling dari pagi sampai sore, baru aku pulang ke rumah. Itu aku keliling sendiri kemana kaki melangkah katanya. Setiap aku nyasar aku nanya orang, ini di mana? Misalnya terus dia, sorry aku soalnya dari Indonesia. Dia pasti nanya, Indonesia? Banyak yang tahu orang Indonesia itu di mana. Itu benar sampai benar ya. Bilang dari Bali, dia langsung tahu. Beautiful, Bella. Gitu. Tapi kalau kita bilang Indonesia, yang aku temui itu jarang yang tahu itu Indonesia, karena Indonesia sangat besar mungkin. Dan mungkin dia lebih senang Bali, karena Bali memang untuk promosinya keras sekali ya. Semua orang tahu Bali apa. Rata-rata kalau aku bilang Bali semua tahu. Semua orang bilang I would like to go there. Ya, pasti semua orang pengen ke sini. Itu yang aku alami. Jadi kata Indonesia masih asing bagi mereka, tapi kota Bali, nama Bali itu benar-benar semua 90% aku ketemuin tahu dia. Banyak yang bilang kayak gitu ya, Mang. Rata-rata gitu, karena memang tidak dipungkiri Indonesia terkenalnya sama Bali. Jadi ya inilah kita, apalagi aku bersyukur bisa, misalnya kalau aku bilang dari Bali, dia lebih respect istilahnya. Dia tanya pun masih mau agak ramah, agak senyum gitu. Tapi kalau kita belum bilang dari mana, dia kan kalau ditanya agak sedikit cuek gitu loh. Kadang ditanya pun dia enggak tahu, no, takut dia mungkin. Takut ya, siapa yang nanya nih ya. Kalau aku biasanya, aku selalu bilang aku dari Bali,
nggak tahu ini alamatnya di mana ya. Dia langsung tahu, aku jual aja nama Bali, yang penting kan demi kebaikan. Betul. Dengar ceritanya Rofi tadi kan, maksudnya sampai di Itali pun Rofi pingin sibuk coba ngelamar peruntungan kerja, terus di Indonesia, di Bali Rofi kerja di beberapa tempat, kerja keras banget. Sementara di satu sisi kan banyak sekali rumor, maksudnya tidak semua, cuman ini namanya rumor, banyak sekali bahwa kalau misalnya perempuan Indonesia yang kawin sama bule pasti notabene konotasinya tuh mau seneng aja, males kerja. Nah ini kita ngelihat kok Rofi ini kerja keras banget. Memang memang Rofi ingin ada kegiatan atau memang Rofi ingin jadi wanita karir? Apa sih motivasinya Rofi? Oh, sebenarnya sih enggak dipungkirin. Dari aku lulus kuliah, karena aku kan background pendidikanku itu aku kuliah, istilahnya. Aku ke Bali pertama kali itu untuk cari kerja dan dapat kerja, dan aku ketemu suamiku pun di tempat kerja. Jadi biasa kerja, istilahnya aku tidak pernah berpikir akan nikah sama orang bule kasarannya. Waktu itu agak sedikit primitif ya, istilahnya aku tidak terlalu, teman-temanku itu hanya orang-orang kerjaku, jadi aku tidak tahu yang pernah sama orang bule-bule itu seperti apa. Itu yang aku bener kalau udah kerja ya kerja gitu loh. Jadi memang aku senang kerja, itu memang pertama, karena kalau nggak kerja aku lebih stres di rumah, karena aku udah alamin yang kemarin sempat lockdown ya. Dan istilahnya karena kan aku nggak punya anak, cuma kalau kamu nggak kerja bener-bener apa yang kamu lakuin, hidupmu mau jadi apa, otakmu nggak akan berpikir. Nggak kerja, malah itu jadi penyakit. Itu yang betul. Jadi aku kerja ya memang sih tujuan kerja yang pasti kita cari penghasilan juga untuk masa depan ya. Itu tidak mungkin ada yang istri yang bule yang lain yang tidak kerja, mungkin karena dia penghasilannya sudah lebih dari cukup mungkin, dan dia juga mungkin hanya sudah malas, orang udah suami yang ini. Kalau aku kan enggak, aku memang fokus dari awal aku akan kerja, dan istilahnya kita benar-benar mandiri. Betul. Jadi kalau kan sendiri, kamu mau ngeluarin apapun enggak perlu izin siapapun, karena itu uang sendiri ya, betul ya. Betul. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.